Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Ini adalah video seri tentang arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat menurut rekan-rekan. Oke rekan-rekan, di sini saya sudah menyiapkan sebuah materi. Sebagai pendahuluan, di sini saya berikan sebuah ilustrasi tentang komputer. Komputer ini merupakan suatu peralatan pemrosesan data yang cukup kompleks. Bukan saja sekedar peralatan yang terdiri dari hardware dan software saja, akan tetapi merupakan suatu bagian yang terintegrasi yang melibatkan segi arsitektural maupun organisasinya. Jadi komputer ini yaitu saling berhubungan satu sama lain, baik secara hardware dan softwarenya. Oke, di sini saya berikan simbol arsitektur, lalu berhubungan dengan simbol organisasi. Berkaitan dengan sebuah sistem yang tampak bagi sebuah user atau program, di sini akan diberikan sebuah contoh bahwa arsitektur sendiri mempunyai jumlah bit, mekanisme input dan output, teknik-teknik addressing dan memori. Lalu untuk organisasi sendiri berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksi atau hubungan yang merealisasikan spesifikasi arsitekturalnya. Contoh dari organisasi ini yang pertama adalah hardware. Yang kedua adalah signal-signal kontrol dari input ataupun output atau peralatan pendukung lainnya. Yang terakhir adalah interfacing. Jika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana sistem dari arsitektur dan organisasinya dapat dimengerti? Jawabannya adalah, seorang perancang komputer harus mengerti dengan jelas sifat dan hierarki dari sebuah sistem komputer. Di sini sudah jelas bahwa sistem dari arsitektur ini dan organisasinya dapat dimengerti apabila seorang perancang komputer bisa mengerti dengan jelas sifat dan hierarki dari sebuah komputer tersebut. Oke, lanjut lagi. Sifat dan hierarki dari sebuah sistem dapat dilihat dengan jelas berdasarkan tingkat-tingkat yang ada di dalam sistem, di mana pada setiap tingkatannya yang harus dimengerti dengan benar adalah struktur dan fungsi dari tingkatan tersebut. Oke, fungsi sendiri merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari sebuah sistem atau sistem keseluruhan. Di sini ada blok input, lalu berhubungan dengan blok proses. Setelah itu ada blok output dan di bawah proses sendiri adalah blok storage atau penyimpanan. Jadi ilustrasinya begini. Apabila kita menginputkan sebuah data, maka akan diproses dan disimpan. Setelah itu barulah akan ditampilkan atau sebagai outputnya. Jadi kalau kita mengetikkan atau mengoperasikan sebuah komputer ataupun sebuah perangkat, itu akan ada blok input, proses, storage, dan output. Jadi tidak langsung input lalu output. Jadi intinya di sini ada input, proses, storage, dan output. Oke, next lagi. Fungsi dasar yang dapat dilihat pada sebuah sistem komputer, gambarannya seperti ini rekan-rekan. Ini adalah sebuah processing, simbolnya seperti ini, ilustrasinya ya. Lalu akan disimpan di sini. Jadi ketika diproses, maka akan disimpan atau di storage ya di tempat penyimpanan. Jadi ilustrasinya seperti itu. Ada processing, setelah diproses barulah akan disimpan datanya. Lalu diproses lagi dan dikeluarkan atau output. Fungsi dasar yang dapat dilihat pada sebuah sistem komputer,
Data processing berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemrosesan data menjadi informasi sesuai dengan program yang ada. Bentuk data di sini adalah data digital, jadi semuanya digital ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya yaitu penyimpanan atau storage. Berkaitan dengan hal-hal yang akan berhubungan dengan penyimpanan data atau informasi yang ada. Jadi ini adalah bentuknya adalah storage apabila berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan data. Disebutnya adalah storage ya. Bentuk data sendiri adalah bisa berbentuk analog, signal, atau digital signal. Oke ya, sekali lagi bentuk data itu bisa berbentuk signal, analog signal atau digital signal. Bentuk data di sini adalah dapat berupa data digital atau data analog dengan format digital. Tapi tetap di sini formatnya adalah format digital. Data transfer berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan perpindahan data dari dalam sistem komputer, yaitu keluar atau sebaliknya. Bentuk data di sini adalah data analog yang sesuai dengan medianya dan harus terdapat suatu mekanisme perubahan dari data analog ke digital atau sebaliknya. Ini adalah untuk data transfer. Oke, lanjut lagi. Sebagai kontrol, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sinkronasi kerja dari ketiga hal tersebut di atas, baik sinkronasi secara hardware maupun software. Fungsi dasar dari sebuah sistem komputer yaitu data transfer menuju kontrol, setelah itu data storage, dan terakhir adalah data processing. Oke, ada data transfer, lalu akan dikontrol, masuk ke data storage dan data processing. Oke, gambarannya ketika proses data transfer seperti ini. Ada data transfer, lalu dikontrol, data storage, dan data proses. Perpindahan antara komputer dengan dunia luar yang bersifat sementara. Sistem komputer hanya bersifat sebagai pelaku data. Melibatkan peripheral transfer data. Proses input dan outputnya seperti ini, yaitu data transfer, kontrol, data storage, proses data masih sama, maka di sini ada garis putus. Di sini dari data transfer, kontrol, dan storage. Penjelasannya adalah pemasukan data dari dunia luar ke sistem komputer atau sebaliknya. Proses input dan output. Terjadi perubahan bentuk data di sini. Lalu terjadi proses buffering. Ya, ini adalah proses input dan outputnya. Lalu ada ilustrasi lagi di sini adalah kontrol masih sama, data storage, data transfer, data proses. Penjelasannya adalah proses pengolahan data menjadi informasi sesuai dengan program yang ada. Kontrol akan mengatur sinkronasi kerja peralatan pengolahan data. Program akan mengatur urutan kerja dari data menjadi informasi. Jadi di sini program akan mengatur urutan kerja dari data menjadi informasi. Proses penyaluran informasi sendiri adalah lihat dari semua garis putus di sini bahwa merupakan penggabungan dari ketiga bentuk proses yang tadi dijelaskan di atas ya sebelumnya. Melibatkan peralatan komunikasi jika informasi hasil proses akan dikirimkan pada jarak yang jauh. Terjadi perubahan bentuk data dari digital menjadi analog dan sebaliknya pada saat proses interface.
Oke, kita masuk ke dalam struktur. Struktur sendiri adalah cara dari komponen tersebut dapat saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu fungsi tertentu. Jadi apabila kita melihat sebuah struktur, yaitu struktur itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi hal yang putus dari garis tersebut, itu bukan bagian dari struktur. Oke, lanjut lagi. Struktur ada 4 komponen. Jadi ilustrasinya seperti ini rekan-rekan. Di sini ada beberapa komponen. Di sini ada modem, CPU, keyboard, mouse, monitor, speaker, disk drive, CD drive atau tempat penyimpanan. Oke, ada central processing unit atau CPU, dibacanya biasanya seperti itu. Ada memori utama, input dan output, sistem interconnection. Jadi struktur ini ada 4 yang tadi dibahas adalah central processing unit, memori utama, input output, sistem interconnection. Jadi ini adalah bagian dari 4 komponen yang ilustrasinya seperti ini rekan-rekan. Oke, lanjut lagi. Komponen utama dari CPU terdiri dari ini ilustrasinya. Control unit, arithmetic and logic unit, register, CPU interconnection. Jadi ini adalah bagian dari CPU sendiri, yaitu ada 4 ya, oke ya. Lalu control unit sistem komputer yang berfungsi sebagai pengatur kerja utama di dalam sistem CPU terdiri dari masih ilustrasi yang tadi ya, CPU-nya. Sequence logic, control unit register and decoder, control memory. Oke, bagian dari komputer ini adalah bagian dari komputer sendiri. Kalau rekan-rekan tadi komputer, maka akan dipecah lagi di dalam komputer sendiri ada 4 komponen. Oke, yang pertama CPU. Jadi ini adalah ilustrasi atau gambar dari komputer. Kalau kita pecah lagi di dalam komputernya, kalau kita bedah, maka di dalam komputer sendiri ada CPU, ada main memory, sistem interconnection, input output. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi dalam komputer ini bagian dari komputer ini rekan-rekan. Nah, oke lanjut lagi. Struktur komponen utama CPU sendiri. Oke, ketika ini kita bedah lagi, komputer ada 4. Setelah itu masuk ke CPU, dibedah lagi CPU-nya. Maka ada memori, ada input, output, ada sistem bus, ada CPU. Oke, control unit, ALU di sini. Oke, jadi ini ada komputer, ada bagian dari 4, CPU juga ada 4 lagi. Oke, internal CPU interconnect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir yaitu yang di sini ya rekan-rekan ya, 8 register. Oke, ini ada struktur komponen utama dari CPU. Yang ini rekan-rekan ya. Oke, lanjut lagi. Pada struktur komponen pada control unit, kita bongkar lagi di dalam CPU-nya. Yang pertama ALU di sini, register dan internal CPU bus. Oke, ini adalah bagian-bagian pada control unit rekan-rekan. Yaitu ya, control unit. Oke. Lalu ada sequencing logic. Ada yang tadi control unit lagi ya, control unit. Oke, sorry. Register decoder, control memory.
Oke, ini bagian-bagian dari komponen kontrol unit kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pada pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai bagian struktur dari sebuah komputer, mulai dari CPU, memori internal, dan eksternal. Bahas dan cara pengorganisasian masing-masing komponen struktur dari komputer yang sudah ada. Terima kasih rekan-rekan, semoga materi sedikit ini bisa membantu rekan-rekan dalam memahami struktur dan organisasi komputer. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila menurut rekan video ini bermanfaat. Oke, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.